Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai upaya membentuk pendidikan karakter. Adapun anggota dari kelompok 10 antara lain yang pertama ada Asa Aulia Isabilah B2B0204. Yang kedua ada Salma Kiraina B2B0250. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Rizky Arif Wijaya B2B0258. Pada materi upaya membentuk pendidikan karakter, kelompok kami membagi menjadi dua topik poin. Yang pertama, poin nilai religi bagi peserta didik. Dan poin yang kedua, itu pengembangan diri bagi peserta didik. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Salma Kiraina. Tempat dan waktu dipersilahkan. Pada materi 1, nilai-nilai religius bagi peserta didik. Nilai-nilai religius bagi peserta didik dapat dipetik dari nilai rukun Islam yang meliputi syahadat, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Berikut nilai-nilai karakter yang dapat dipetik. Yang pertama, syahadat. Makna syahadat yakni bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Konsisten untuk meyakini dan mengamalkannya. Poin yang pertama, secara lahir dan batin meyakini bahwa Rasulullah hamba dan utusan Allah yang ditunjukkan kepada segenap manusia. Sebagai umatnya, kita harus melaksanakan syariat beliau, yaitu membenarkan syahadatnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan beribadah kepadanya. Yang kedua, syahadat merupakan pengakuan bahwasannya Muhammad SAW adalah Rasulullah. Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat dan diperintahkan untuk mendakwah syariat tersebut. Yang ketiga, syahadat merupakan baiat kita kepada Allah. Hanya Allah lah yang wajib kita sembah dan hanya kepadanya kita beribadah dan berserah diri. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Bagi umat Islam, sholat merupakan suatu kewajiban. Ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Intinya, bacaan dalam sholat adalah doa. Itulah sebabnya cara melaksanakan sholat sangat dituntut untuk khusyuk dan tumakninah. Melalui sholat, kita melakukan introspeksi, memotivasi setiap langkah hidup kita. Selain untuk mencegah perbuatan yang munkar, ada beberapa nilai karakter yang dapat kita petik dari ibadah sholat, yaitu yang pertama, kesamaan dan tidak ada perbedaan. Seluruh bacaan, cara sujud, rukuk, dan lain-lain semuanya sama dan tidak ada perbedaan. Yang kedua, keimaman dalam sholat. Sholat membawa misi kebersamaan. Hal ini dapat kita lihat dari serentaknya untuk mengikuti perintah atau suara dari imam. Nilai kepatuhan, kekompakan, seia sekata, dan kebersamaan. Kebersamaan yang dapat meringankan beban dan kemudahan menyelesaikan persoalan. Yang kedua, kontinuitas pelaksanaannya. Sholat dilaksanakan setiap hari secara terus-menerus, tidak boleh meninggalkannya dalam bagaimanapun keadaannya. Jika tidak dapat melaksanakan dengan berdiri, dapat dilaksanakan dengan duduk. Bahkan dengan berbaring atau hanya menggerakkan anggota badan tertentu yang masih dapat digerakkan. Itu saja diperbolehkan.
Sholat rawatib dilaksanakan 5 kali dalam sehari. Allah mengatakan, tegakkan sholat untuk mengingat aku. Dengan sifat sombong, frustasi, kesusahan, keputusasaan dapat sirna. Hai orang-orang yang beriman, rukukanlah, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangannya. Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Yang ketiga, menghapus sifat sombong. Nilai ini dapat kita cermati dari gerakan rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud mengandung makna filosofis bahwa kita ini dianjurkan untuk menundukkan dada dan kesombongan kita. Di hadapan Allah, kita harus menundukkan dada, karena biasanya orang yang sombong selalu menunjukkan dadanya, mengangkat dadanya. Maka, perintah rukuk ini adalah menganjurkan kepada kita agar tidak bersikap sombong. Gerakan sujud yang menempatkan kepala di bawah memiliki nilai bahwa kepandaian atau kepintaran kita, sepandai apapun manusia, tidak dapat bila dibandingkan dengan ilmu Allah. Tinta seberapapun tidak akan dapat menghitamkan lautan. Itu suatu perumpamaan ilmu Allah. Yang keempat, setiap pergantian pergerakan dalam sholat selalu disertai kalimat takbir. Ajaran takbir ini menegakkan antara sesama manusia itu tidak ada perbedaan, baik itu dari warna kulit, keturunan maupun kepintarannya. Maka di hadapan Allah semua manusia itu sama. Tidak ada yang lebih besar atau kecil. Tidak ada yang lebih berkuasa saat menjadi hamba. Semuanya sama. Yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang maha kuasa adalah Allah semata. Yang kelima, sholat menegakkan perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat An-Kabut ayat 45. Ini mengisyaratkan sholat bisa merubah perilaku tidak baik menjadi baik. Sholat itu tidak mendidik diri menjadi manusia berkarakter. Sholat itu bisa memperbaiki akhlak serta budi pekerti. Sholat sebagai wasiat atau hubungan komunikasi seseorang hamba atau manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Yang selanjutnya, implementasi rasa syukur dan tanggung jawab. Sholat menunjukkan adanya rasa tanggung jawab dan syukur terhadap Sang Pencipta. Wujud kepatuhan ketundukan sebagai hamba Allah. Yang ketujuh, disiplinnya dalam manajemen waktu. Sholat dilakukan dalam sehari semalam minimal 5 kali. Ini melatih kebiasaan mengatur waktu. Disiplin juga mengatur tempo irama aktivitas kehidupan, sehingga terjadi keseimbangan antara daya pikir, zikir, dan pola hidup bersosial. Islam, zakat merupakan ibadah harta. Nilai karakter dari zakat yaitu yang pertama, membuktikan pengabdian diri kepada Allah. Yang kedua, memberi peluang dan dorongan untuk berbagi dan memberi. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang keempat, memelihara lingkungan sosial dengan prinsip memberi. Melatih kepekaan terhadap lingkungan sekitar sangat perlu untuk diasah. Dilatih, dirutinkan agar menjadi pembiasaan. Sekaligus untuk menjalankan misi Allah sebagai
rahmatan lil alamin. Yang kelima, pengakuan terhadap kemurahan Allah. Membayar zakat adalah pengakuan terhadap kemurahan Allah, mensyukurinya, dan menggunakan nikmat tersebut dalam keridhaan dan ketakwaan kepada Allah. Yang keenam, mensucikan dosa. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu dapat membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu lah itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengarkan lagi maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang ketujuh, membersihkan orang yang menunaikan dari sifat bakil. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hajj ayat 9. Sekali-kali janganlah orang yang bakil dengan harta Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya yang menyangka bahwa kebaikan itulah yang baik bagi mereka. Sebenarnya, kebatilan itulah adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Riwayat Ali Imran. Yang selanjutnya, membersihkan harta yang disakati, karena harta yang masih ada keterkaitannya dengan hak orang lain berarti masih kotor dan keruh. Jika hak-hak orang itu sudah ditunaikan, berarti harta itu telah dibersihkan. Yang kesembilan, membersihkan hati orang miskin dari hasad dan iri hati terhadap orang kaya. Jika dibiarkan, hal ini dapat melemahkan hubungan antar sesama muslim, bahkan berpotensi untuk memutus tali persaudaraan. Yang 10, menghibur dan membantu orang miskin. Yang ke-11, pertumbuhan harta yang disakati, dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah menggantinya, dan Allah lah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Riwayat hadis Sa'bah. Yang ke-12, mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi ialah seperti jasad yang satu. Bila satu anggota jasad yang ada yang sakit, maka anggota lainnya ikut merasakan dengan tidak tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-13, menumbuhkan perekonomian Islam, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha keras hukumnya. Hadis riwayat Al-Zar. Dan yang ke-14, dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara tujuan mendasar zakat adalah berdakwah kepada Allah dan menyebarkan agama seperti menutup hajat fakir miskin. Semua dorongan mereka lebih lapang dada dalam menerima agama dan menaati Allah Wasjalla. Puasa atau sahum. Menurut istilah agama Islam, adalah amalan ibadah yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu.
Pada poin yang pertama, puasa merupakan wujud ketakwaan kita kepada Allah. Dilihat atau tidak dilihat, kita tetap melaksanakan puasa itu, karena tujuan puasa adalah dalam rangka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, puasa adalah jalan menuju kebaikan, karena kita dilatih untuk merasakan penderitaan orang miskin yang kelaparan. Yang ketiga, puasa adalah separuh dari kesabaran. Melalui puasa, kita dilatih untuk menahan hawa nafsu, menahan diri untuk tidak berbuat yang batil. Yang keempat, puasa menempa jiwa seseorang sehingga bersikap cerah, bercahaya, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Ada beberapa nilai karakter yang dipetik religiusnya ibadah haji. Haji memiliki makna yang lebih universal dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ibadah haji diikuti oleh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Hal ini menggambarkan sikap perpaduan serta persaudaraan. Seseorang yang beribadah haji hanya membawa beberapa lembar pakaian. Hal ini memberi suatu gambaran bahwa ketika meninggal maka akan mengalami ini. Manusia tidak akan membawa apa-apa, meninggalkan sanak saudara. Harta benda menjadi ahli waris yang ditinggalkan. Hanya iman dan amal yang menjadi bekal dalam menghadapi perjalanan panjang di akhirat. Berikut nilai-nilai beribadah haji, yaitu poin A, pakaian yang dikenakan ketika ibadah haji adalah warna putih. Warna putih ini adalah lambang kesucian. Tidak ada identifikasi individual. Poin B, pakaian ini sudah menuntun manusia untuk mengubur pandangannya yang mengukur keunggulan karena kelas, status, kedudukan, dan ras, yang mengubur sikap diskriminasi, keakuan, keegoisan, dan kesombongan. Semua orang hanya memakai warna pakaian yang sama, menggambarkan kesamaan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin C, tawaf merupakan kegiatan ibadah mengelilingi Ka'bah. Tawaf merupakan renungan yang mengunikkan Ka'bah yang menghadap ke segala arah, yang melambangkan keuniversalitas dan kemutakan Tuhan, suatu sifat Tuhan yang tidak berpihak tetapi merahmati seluruh alam. Dengan tawaf, umat manusia dididik aktif bergaul, menjaring komunikasi dengan Tuhan dan antar manusia. Poin D, sa'i dengan kegigihan, keperkasaan manusia dalam menempuh perjuangan hidup. Poin E, wukuf dilakukan pada siang hari serta mabit pada malam hari. Siang demikian syariati melambangkan sebuah hubungan objektif ide-ide dengan fakta yang ada, sedangkan melambangkan ketahapan kesadaran diri dengan lebihnya melakukan konsentrasi di keheningan malam. Poin F, melempar jumroh merupakan lambang perlawanan manusia melawan penindas dan kebiadaban. Selanjutnya akan dilanjut pada poin 2. Masuk ke materi yang kedua, yaitu pengembangan diri. Pengertian pengembangan diri menurut para ahli. Yang pertama, menurut Marmawi tahun 2009, pengembangan diri adalah suatu proses meningkatkan kemampuan atau potensi
dan kepribadian serta sosial emosional seseorang agar terus tumbuh dan berkembang. Yang kedua, menurut Tarmuji tahun 1998, pengembangan diri adalah mengembangkan bakat yang dimiliki, mewujudkan impian-impian, meningkatkan rasa percaya diri, menjadi kuat dalam menghadapi percobaan, dan menjalani hubungan yang baik dengan sesama. Yang ketiga, menurut Depak tahun 2005, pengembangan diri adalah proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap melalui pengembangan yang berulang-ulang sampai pada tahap otonomi atau kemandirian mengenai suatu perilaku tertentu. Yang keempat, menurut Fanani tahun 2003, pengembangan diri adalah pengembangan segala potensi yang ada pada diri sendiri dalam usaha meningkatkan potensi berpikir dan berprakarsa serta meningkatkan kapasitas intelektual yang diperoleh dengan jalan melakukan berbagai aktivitas. Kemudian, tujuan pengembangan diri menurut Amri tahun 2013 itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum, yang kedua, tujuan khusus. Untuk tujuan umum sendiri, pengembangan diri secara umum bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan peserta didik dan pembelajaran, potensi, bakat, minat, kondisi dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah atau madrasah. Yang kedua, tujuan khusus. Pengembangan diri secara khusus bertujuan menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, potensi, maupun kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan, dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan juga kemandirian. Selanjutnya, bentuk pelaksanaan pengembangan diri. Menurut Sulistyowati tahun 2012, penjelasan bentuk-bentuk pelaksanaan pengembangan diri terbagi menjadi 4. Yang pertama, kegiatan rutin, yaitu memasukkan kegiatan yang dilaksanakan secara reguler, baik di kelas maupun di sekolah, yang bertujuan untuk membiasakan anak mengerjakan sesuatu dengan baik, seperti upacara bendera, senam, ibadah khusus keagamaan bersama, keberaturan, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. Yang kedua, kegiatan spontan, yaitu kegiatan pengembangan diri yang tidak ditentukan tempat dan waktunya, seperti membiasakan mengucapkan salam, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, dan membiasakan mengantri. Yang ketiga, kegiatan keteladanan, yaitu kegiatan pengembangan diri yang mengutamakan pemberian contoh dari guru dan pengelola pendidikan yang lain kepada peserta didik, seperti dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti berpakaian rapi, berbahasa yang baik, dan datang tepat waktu. Yang keempat, kegiatan terprogram, yaitu kegiatan pembelajaran pengembangan diri yang diprogramkan dan direncanakan secara formal, baik di dalam kelas maupun di luar kelas maupun sekolah, yang bertujuan memberikan wawasan tambahan pada anak tentang unsur-unsur baru dalam kehidupan bermasyarakat yang penting untuk perkembangan anak, seperti workshop dan kunjungan atau outing kelas. Upaya pelaksanaan pengembangan diri pada peserta didik dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, pelayanan konseling. Pengelola lembaga pendidikan memberikan ruang, waktu, serta petugas khusus yang menjadi sarana konsultasi peserta didik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya, baik yang berhubungan dengan perkembangan belajar maupun yang berhubungan dengan masalah pribadinya. Artinya, kegiatan konseling sebagai wadah dalam memberikan solusi bagi permasalahan peserta didik. Yang kedua, kegiatan belajar.
Kegiatan belajar telah menjadi rutinitas yang pasti dilakukan di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Kegiatan belajar sejatinya mengembangkan potensi peserta didik dalam aspek kognitif atau pengetahuan, sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi sosial, baik dengan guru maupun teman sejawat. Yang ketiga, pengembangan karir. Pengembangan diri dalam bentuk pengembangan karir biasanya terjadi pada dunia kerja, sehingga bagi peserta didik, kegiatan pengembangan karir belum menjadi sebuah kebutuhan prioritas. Namun demikian, pengembangan karir bagi peserta didik bisa terjadi ketika peserta didik aktif mengikuti organisasi di sekolah, misalnya menjadi pengurus atau ketua OSIS, PMR, Paskibra, Pramuka, Rohis, pengurus santri, serta organisasi sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Upaya lain yang dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi peserta didik adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik, bakat, minat, kemampuan kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler secara tidak langsung dapat memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik melalui pengembangan kreativitas, serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam pengembangan diri. Menurut Tarmuji tahun 1998, langkah-langkah pelaksanaan pengembangan diri antara lain yang pertama, percaya diri. Syarat utama agar kita mandiri dalam segala hal yaitu kita percaya pada kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Tanpa percaya diri, kita akan ragu-ragu dalam segala tindakan kita. Bahkan kadang-kadang dapat menyebabkan kita tidak berani berbuat apapun. Kepercayaan diri ini sedikit dipelajari karena sebenarnya terbentuk secara perlahan-lahan dalam kehidupan kita. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Kita belajar berbicara, membaca, menulis, memasak, dan masih hal lain yang kita pelajari. Belajar bukan terbatas pada saat kita atau waktu suatu pendidikan berlangsung, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan hidup kita. Belajar adalah berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, menghargai waktu. Salah satu keharusan dalam pengembangan diri ialah belajar bagaimana cara menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana. Langkah pertama dalam mengatur waktu ialah dengan menghargai waktu secara tulus dan serius. Hargailah waktu, tetapi jangan sekali-kali membiarkan diri diperbudak oleh waktu. Perlakukan waktu dengan perhatian yang sama besarnya seperti kita memperlakukan diri kita. Yang keempat, jangan menjadi katak dalam tempurung. Buatlah banyak perjalanan dan lihatlah apa yang terdapat di dunia. Untuk dapat berkembang, kita harus berusaha melihat dan mendengar, kemudian berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Keinginan itu dapat kita capai yaitu dengan cara berhubungan dengan orang lain atau lingkungan di sekitar kita. Kemudian menghargai diri sendiri dan orang lain. Untuk mengembangkan diri yang dilakukan pertama yaitu harus menghargai diri kita sendiri. Kita harus menghargai kelebihan dan kekurangan kita. Seseorang akan berkembang bila percaya akan kemampuan yang dimilikinya. Demikian juga dengan keberadaan orang lain yang berada di sekitar kita. Kita harus menghargai mereka sebagai orang yang mendukung pengembangan diri kita. Yang terakhir yaitu adanya dorongan untuk berprestasi. Adanya dorongan berprestasi merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Dengan adanya dorongan tersebut, kita diharapkan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif untuk mendukung pengembangan diri kita, dituntut untuk aktif dalam berbagai hal. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.